Ya, sahabat KCMB Network dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam serial podcast edukasi transformatif persembahan komunitas Shalom Media Berbagi KSMB Network dengan tema Kepemimpinan Perempuan dalam Pusaran Politik dan Budaya, Tantangan dan Eksistensi. Sebagaimana kita ketahui bersama, perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peran kepemimpinan, mulai dari tokoh pergerakan nasional hingga pemimpin di tingkat lokal. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan dalam politik, dunia kerja maupun kepemimpinan budaya masih menghadapi tantangan besar. Budaya patriarki, stigma gender, dan hambatan struktural seringkali membatasi ruang gerak mereka. Di sisi lain, semakin banyak perempuan Indonesia yang membuktikan kapasitas kepemimpinan mereka, baik di dunia politik, organisasi sosial, maupun ranah budaya. Diskusi kali ini penting untuk membuka perspektif publik tentang bagaimana perempuan dapat hadir, bertahan, dan memimpin dengan visi transformatif dalam pusaran politik dan budaya yang masih dominan maskulin. Ruang lingkup pembahasan podcast kita kali ini meliputi sejarah dan jejak, hambatan struktural, dimensi politik, dimensi budaya dan sosial, dan inspirasi serta harapan eksistensi kepemimpinan perempuan dalam pusaran politik dan budaya. Podcast ini bertujuan untuk menggali tantangan yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan politik, sosial, dan budaya, kemudian memberi ruang inspirasi bagi masyarakat untuk melihat pentingnya kepemimpinan perempuan, serta mendorong kesadaran publik akan peran setara perempuan dalam demokrasi dan kebudayaan, serta menyajikan gagasan konstruktif tentang bagaimana membuka ruang lebih luas bagi para pemimpin perempuan. Podcast kita kali ini menghadirkan 3 narasumber inspiratif yang akan berbagi dan menginspirasi kita semua, yaitu Silvana Maria Apitule MTH. Beliau adalah Komisioner Purna Komnas Perempuan Republik Indonesia periode 2007 hingga 2014. Kemudian Mutiara Torasvi Gultom SPSI. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Perempuan Deborah dan praktisi HR. Dan selanjutnya, Merpin Panjaitan. Beliau adalah pengamat kepemimpinan perempuan dan akademisi Universitas Kristen Indonesia, UKI. Dan episode kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Ningsih Lema. Beliau adalah Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Timur di NTT dan Ketua Pengurus Perempuan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor GMIT. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast dengan tema diskusi kita, kepemimpinan perempuan dalam pusaran politik dan budaya, tantangan dan eksistensi. Dan hari ini kita akan mendengar ulasan dari narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Silvana Apitule, Pak Marpin, dan Ibu Mutiara. Saya akan memulai dari Ibu Silvana. Selamat malam, Bu Silvi. Selamat malam, Ningsih. Ya, semuanya. Perempuan dan kepemimpinan nih. Ini seperti sesuatu yang sebenarnya perjuangan ya, tapi perjuangan yang sebenarnya juga punya titik terang ya. Kalau kita melihat banyak sekali contoh Indonesia telah memiliki perempuan-perempuan pemimpin yang punya pengaruh yang luar biasa. Dan Kak Silvana salah satu yang bisa kita catat ya sebagai pemimpin perempuan, baik di gereja maupun di masyarakat. Termasuk juga terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan publik. Kak Sil, menurut Kak Silvana, dalam masyarakat Indonesia yang plural, tapi juga sangat agamais ini, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita mulai dari rumah untuk bisa kemudian menjadi seorang pemimpin di ruang publik? Makasih, Ningsih. Ya, itu pertanyaan yang sangat penting ya dan fundamental ya. Di semua inisiatif dan ikhtiar kemajuan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat, komunal, gereja, dan bangsa, katakanlah begitu ya, mau dimulai dari lingkungan terkecil manusia dibentuk, yaitu di lingkungan keluarga. Nah, ini tergantung banyak hal.
Pertama-tama tentu tergantung nilai-nilai yang dihayati dan dipraktekkan dalam keluarga tentang siapa laki-laki dan siapa perempuan. Nah, ini faktor utama. Faktor utama karena dia seperti given, diterima oleh seseorang ketika dia hadir dalam keluarga. Ya, misalnya saya nggak tahu ini keluarga pikirannya apa tentang perempuan dan laki-laki, ya kan? Jadi itu katakanlah seperti given ya, saya sangat tergantung pada bagaimana orang tua saya dan lingkungan di sekitar orang tua saya, apa pemahaman, nilai-nilai, dan keyakinan mereka tentang manusia laki-laki dan perempuan gitu. Nah itu satu. Tetapi kita juga sadar bahwa manusia dibentuk oleh lingkungan terdekat lainnya, ya kan? Nah lingkungan kedua itu bisa sekolah, kalau kita sekolah formal, ya. Bisa gereja kalau kita sejak kecil aktif di gereja, terutama dua ini, keluarga, sekolah, dan komunitas komunal sama yang menjadi lingkungan kedua bagi seorang anak bertumbuh. Nah, jadi kalau di sekolah dan di gereja, nilai-nilai sangat dipengaruhi oleh tradisionalisme, apalagi konservatisme, maka kemungkinan besar yang didapatkan oleh seseorang dalam proses tumbuh kembangnya ya diwarnai oleh dua kecenderungan itu. Demikian pula di rumah. Nah, kalau kita seseorang itu bertumbuh di dalam lingkungan yang sama, kemungkinan besar lingkungan itu misalnya di rumah tradisional dan konservatif, di sekolah tradisional dan konservatif, di gereja atau di komunitas agama ya, katakanlah gereja karena konteks kita Kristen ya, juga sangat dipengaruhi oleh tradisionalisme dan konservatisme. Ya, semakin kuat nilai-nilai tertentu tentang laki-laki dan perempuan dalam lingkungan itu akan membentuk seseorang. Tetapi manusia berubah. Nah, perubahan itu termasuk perubahan nilai-nilai, keyakinan, dan praktek hidup sehari-hari itu ditentukan oleh fase berikutnya dalam hidupnya. Nah, setelah keluar dari lingkungan keluarga, tergantung ini misalnya di lingkungan kampus dan pergaulan baru yang lain yang terbuka, apalagi kalau dia berinteraksi dengan bermacam-macam kelompok kepentingan dan kelompok pemikiran, maka akan ada perubahan. Saya sendiri misalnya, saya lahir, tumbuh besar di lingkungan keluarga yang cukup tradisional, tidak bisa dibilang konservatif, tapi lumayan tradisional, ya, yang berpikir bahwa perempuan itu tugasnya di rumah. Ya, tugas di rumah itu juga tugas-tugas domestik, bukan pengambil keputusan. Karena ada perempuan di rumah tapi mengambil keputusan, ya kan? Tapi kalau saya di rumah, perempuan tidak mengambil keputusan, semua diputuskan oleh bapak-bapak di rumah. Itu pengalaman, walaupun ibu saya aktif bukan hanya di gereja, tapi juga di PPKI misalnya. Tapi tetap pengambilan keputusan dalam rumah, itu dia bukan pihak yang penting gitu. Beliau bukan pihak yang penting. Nah, itulah sebabnya pelajaran di kampus menolong, terutama teologi feminis, setelah saya studi S2 teologi, menolong saya untuk menemukan kerangka berpikir ya, lensa baru dalam menganalisis pengalaman-pengalaman sebelumnya. Disitulah saya belajar bahwa ternyata yang saya alami kemarin itu bermasalah. Jadi saya melakukan, intinya pendek kata, saya melakukan proses refleksi, perenungan, dan proses unlearning. Ya, unlearning. Jadi saya harus meninggalkan proses hasil pembelajaran di masa lalu yang tidak tepat, ya, lalu relearning. Jadi belajar lagi tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini bagi perempuan dan laki-laki untuk membentuk kehidupan, peradaban, dan terutama untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Begitu, Ningsih. Iya, terima kasih Kak Sil. Jadi memang lapisan pembentukan perempuan ini berlapis ya. Kak Sylvia coba mengurainya bahwa nilai-nilai dalam diri keluarga, tapi juga di luar keluarga, yaitu lembaga pendidikan, lembaga agama, itu juga membentuk identitas perempuan ya, dan kemudian diterima sebagai identitas yang tergiven tadi ya, dalam perspektif budaya. Saya lanjut ke Kak Mutiara. Kak Mutiara, dalam kondisi perempuan ada dalam lipatan kulit-kulit yang mempengaruhi identitas perempuan ini,
Kak Mutiara dalam pengalaman praktis sebagai seorang pekerja ya, tuh bagaimana bisa keluar dari lipatan-lipatan itu, konstruksi nilai dalam keluarga, konstruksi lembaga pendidikan, konstruksi keagamaan itu membuat Kak Mutiara bisa keluar dari lingkaran itu dan punya aktivitas yang sangat luar biasa di ruang-ruang publik ya, sebagai seorang HRD ya, sekaligus pemimpin komunitas Deborah. Bagaimana pengalaman Kak Mutiara untuk bisa berperan antara ruang-ruang yang membentuk itu dengan ruang publik yang memberi kemampuan Kak untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menemukan trik itu? Silakan Kak Mutiara. Terima kasih Kak Ningsi Lema. Salam kenal dengan semua para narasumber yang ada di Zoom malam ini. Nama saya Mutiara. Ya, kalau Kak Ningsi tadi menyampaikan bagaimana saya bisa keluar dari hal seperti itu sampai saya bisa menjadi seseorang perempuan yang sangat aktif baik di dunia kerja maupun organisasi. Seperti kata Kakak Silvana tadi ya, bahwa keluarga adalah lingkaran pertama yang membentuk saya menjadi perempuan mandiri seperti ini. Nah, puji Tuhan di keluarga kami budaya patriarki sudah tidak terlalu ditampilkan oleh kedua orang tua saya. Karena orang tua saya sudah merantau dan hidup dalam lingkaran atau lingkungan yang sudah bercampur budayanya. Jadi ada banyak orang-orang dari luar daerah kami yang sudah gabung di lingkungan keluarga. Nah, kemudian ibu saya juga sangat aktif waktu saya kecil. Ibu saya sangat aktif di organisasi tempat bapak saya bekerja. Jadi saya melihat bahwa role model saya pada saat saya masih kecil itu adalah ibu saya, bapak saya, dan saya lihat mereka sangat aktif baik di gereja maupun di perusahaan tempat bapak saya bekerja dan wanita dan sebagainya, dan saya melihat itu sesuatu yang positif sehingga saya melihat bahwa ibu saya punya banyak teman dari berbagai agama, dari berbagai komunitas dan lingkungan yang lain, dan itu terekam dengan sangat baik di memori saya. Nah, yang kedua, bagaimana saya bisa keluar dari situ adalah bahwa saya dibentuk oleh orang tua saya bahwa saya harus berani keluar untuk mencapai pendidikan yang lebih baik gitu. Karena kalau saya ada di daerah terus, mungkin saya tidak akan dapat wawasan yang luas bahwa dunia ini sangat luas gitu. Jadi saya memang dipaksa tanda petik oleh orang tua saya untuk merantau gitu keluar Pulau Sumatera. Jadi saya ke Jawa sendiri dan saya benar-benar berjuang di situ. Dan akhirnya memang seperti kata Kak Silvana tadi bahwa link kita kedua itu lingkungan membentuk kita. Untuk kita mau nggak mau kita akhirnya jadi perempuan yang mandiri. Mungkin jatuh bangun terjadi kan Ningsi. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan kita harus menyelesaikan dulu tanpa menghubungi orang tua gitu. Walaupun kadang-kadang gagal. Tapi yang paling penting adalah proses belajar untuk bangkit kembali ketika kita jatuh. Nah, berikutnya adalah masuk dalam dunia pekerjaan itu kan Ningsi. Yang seperti hari ini tema kita tentang kepemimpinan perempuan. Susah banget kita ketika di perusahaan duduk sebagai salah satu pemimpin di perusahaan. Itu nggak segampang yang kita pikirkan. Dengan pendidikan yang sangat baik pun ternyata itu belum cukup. Maka yang harus kita tambahkan adalah skill-skill lain. Yang misalnya kita aktif di organisasi, itu menjadi poin penting juga ketika kita masuk dalam dunia kerja. Kemudian soft skill yang harus kita kuasai juga. Sehingga ketika kita masuk dalam dunia kerja, kita paham tentang ilmunya, tapi kita paham juga tentang hard skill dan soft skillnya. Berjalan dengan waktu, kita terus bisa menembus dan menerima ya. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan kita terima, kita laksanakan dengan sangat baik, dan perusahaan menilai kita mampu, kita promosi. Dan itulah yang membuat kita akhirnya bisa keluar dari lingkaran-lingkaran yang stigma-stigma yang menyatakan bahwa sulit sebenarnya perempuan menduduki satu pimpinan di perusahaan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, untuk saat ini sebenarnya tidak sesulit mungkin zaman dulu gitu. Jadi ruang-ruang untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan itu sudah terbuka menurut saya. Tinggal kitanya perempuan harus meningkatkan kompetensi, kapasitas diri kita. Jangan merasa ya udah cukup segini aja lah perempuan, yang penting dapat gaji bulanan, bisa menghidupi keluarga, ya udah cukup gitu. Karena kan ada suami yang bekerja misalnya. Tapi sebenarnya kita bisa mengupgrade diri kita. Terus-terusan mengupgrade sehingga posisi-posisi penting di perusahaan pun bisa kita capai gitu, Kak Ningsi. Makasih Kak Mutiara. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kak Asil dan Kak Mutiara,
ternyata ruang-ruang untuk perempuan bisa menjadi seorang pemimpin itu juga dibutuhkan kapasitas diri ya. Tetapi ternyata pada saat yang sama kita masih terbentur dengan bagaimana keluarga, nilai keluarga itu membentuk kita, bagaimana pendidikan membentuk kita, bagaimana nilai-nilai keagamaan membentuk kita. Saya akan ke Pak Marvin. Pak Marvin ini seorang dosen ya, dosen FISIP UKI, seorang ayah, tapi juga seorang pengamat. Ini ada 3 hal yang tadi dibahas oleh sumber bahwa mendorong kepemimpinan perempuan itu masih terbentur dengan nilai bagaimana ayah dan ibu memberi nilai kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara berbeda, dan ruang kepemimpinan lebih banyak diberi ruang kepada anak laki-laki. Nah, sebagai ayah nih pasti punya pengalaman itu. Yang kedua, ternyata lembaga pendidikan juga menjadi agen yang mengkonstruksi bahwa kepemimpinan itu menjadi kapasitasnya laki-laki. Gereja pun dalam kritiknya Kak Silvana itu juga masih ada dalam domain itu. Pak Marvin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dosen lembaga pendidikan, sebagai seorang pengamat, bagaimana kita mengkonstruksi budaya patriarki dari kacamata laki-laki untuk mendukung kepemimpinan perempuan? Silakan Pak Marvin. Terima kasih Ibu Ningsih. Nama saya Marvin Panjaitan. Saya dulu seorang dosen, sekarang sudah pensiun, tapi saya melanjutkan kegiatan intelektual itu dengan menulis buku. Buku saya yang terbaru berjudul Ledakan Penduduk Mengakibatkan Krisis Bumi. Saya dengar ledakan penduduk mengakibatkan krisis bumi. Saya sampai kepada studi ini bukan melihat perempuannya dulu, bukan. Tetapi saya mempelajari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu begitu cepat, berlipat-lipat, sehingga saya menyebutnya sebagai ledakan penduduk. Ada ledakan penduduk bumi, ada ledakan penduduk Indonesia. Ledakan penduduk bumi itu digambarkan sebagai berikut. Tahun 1930, penduduk bumi baru 2 miliar. Tapi tahun 2023, jadi 93 tahun kemudian, penduduk bumi berlipat-lipat menjadi 8 miliar. Saya menyebutnya itu sebagai ledakan penduduk bumi. Jadi lebih dulu dia mengancam bumi, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia akan membunuh dirinya sendiri. Kemudian saya bandingkan dengan Indonesia. Ternyata ledakan penduduk Indonesia juga lebih tinggi sedikit. Tahun 1930, penduduk Indonesia itu 60 juta. Tahun 2030, jadi kira-kira 5 tahun lagi, diperkirakan menjadi 300 juta. Jadi dalam 1 abad, penduduk Indonesia berlipat 5. Dari 60 juta menjadi 300 juta. Ledakan penduduk yang seperti ini mengingatkan saya kepada punahnya dinosaurus 60 juta tahun yang lalu. Jadi dinosaurus 60 juta tahun yang lalu itu punah karena dia terlalu kuat. Karena dia terlalu kuat, dia beranak pinak, jumlahnya banyak, kemudian dia menelan hewan dan tumbuhan yang lain. Hewan dan tumbuhan itu punah dan akhirnya dia juga padam. Dia juga punah. Itu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saya sekarang melihat manusia Indonesia disadari, bukan hanya manusia di bumi, bukan cuma di Indonesia, dia sadar atau tidak, dia sekarang sedang menjalani pawai masa menuju kepunahan. Kemudian saya mempelajari, kenapa ledakan penduduk di Indonesia ini terjadi. Jadi yang saya pelajari Indonesia ya. Kenapa di Indonesia terjadi ledakan penduduk? Tahun 1930, 60 juta, tahun 2030, jadi 1 abad kemudian diperkirakan menjadi 300 juta, 5 kali lipat. Setelah saya pelajari, saya sampai kepada kesimpulan, ledakan penduduk di Indonesia terjadi karena perempuan posisinya lemah. Perempuan dengan sengaja dibuat lemah oleh laki-laki. Ini laki-laki tolol dan sombong. Saya katakan dia tolol, dia tidak mengerti. Kalau perempuan ini dibuat lemah, kita menuju kepunahan. Karena itu sebenarnya, saya mengajak sekarang kawan-kawan laki-laki dan juga perempuan, mari memperkuat perempuan Indonesia. Dan untuk memperkuat perempuan Indonesia, berikan kepada perempuan itu jabatan-jabatan penting. Jangan cuma jabatan-jabatan rendah ya, ketua kepala seksi, kepala dinas dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang saya sedang berkampanye melalui tulisan-tulisan pendek. Saya sedang berkampanye sekarang agar pada Pilpres 2029 terpilih presiden perempuan. Setelah itu berturut-turut 6 orang. Jadi mulai dari Pilpres 2009, saya sedang memperjuangkan agar terpilih di Indonesia ini presiden perempuan 6 orang berturut-turut.
Kalau itu terjadi, maka budaya patriarki akan berubah menjadi budaya berimbang. Atau mungkin bukan cuma sekedar budaya, tapi menjadi peradaban. Peradaban patriarki yang sekarang sedang terjadi secara bertahap berubah menjadi peradaban berimbang. Kalau peradaban berimbang terjadi di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Pertumbuhan penduduknya rendah dan diperkirakan tahun 2045 pertumbuhannya menjadi 0% per tahun. Peningkatan ilmu teknologi dan seni itu meningkat pesat karena dengan pertumbuhan penduduk bisa dihentikan, ledakan penduduk bisa dihentikan, maka banyak biaya, banyak narasumber bisa kita gunakan untuk meningkatkan ilmu teknologi dan seni. Sekarang saya sedang menggerakkan itu. Tapi memang persoalannya gerakan yang saya lakukan ini yang melawan itu bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan saya pernah dikatakan karena kamu sudah laki-laki sudah gagal, nggak mau capek, sekarang kita yang perempuan disuruh mengatasi persoalannya. Kira-kira begitu. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Mau atau tidak mau, saya hanya katakan apa yang sekarang sedang terjadi. Yang terjadi sekarang adalah ledakan penduduk. Ledakan penduduk bumi dan ledakan penduduk Indonesia. Ledakan penduduk Indonesia terjadi akibat dari posisi perempuan yang lemah, yang sengaja dibuat lemah oleh laki-laki. Jadi laki-laki di Indonesia ini cenderung menjadi dominator. Dia terlalu dominan, membuat perempuan lemah, dan setelah perempuan lemah, dia tinggal di rumah, sekolah barangkali hanya sampai SMA, kemudian bekerja juga sekedarnya saja, akhirnya laki-laki bekerja sendirian. Nah, kalau laki-laki bekerja sendirian, yang perempuan tidak ikut, maka itu kerugian besar. Karena akhirnya kita berjuang dengan setengah kekuatan. Saya berangkat dari asumsi kecerdasan laki-laki dan perempuan itu sama. Dan memang jumlah laki-laki dan perempuan juga hampir sama, usianya juga beda-beda sedikit. Oleh karena itu, kalau suatu bangsa seperti bangsa Indonesia ini mau maju, maka perempuan dan laki-laki harus bersama-sama belajar, bersama-sama bekerja, bersama-sama menjawab tantangan yang ada. Kalau itu terjadi, maka seperti yang dikatakan Arnold Toynbee dalam teorinya Challenge and Response Theory, maka bangsa Indonesia bisa memberikan respon yang seimbang terhadap challenge yang dia hadapi. Jadi saya bisa mengerti kalau banyak tokoh perempuan sekarang, pemikir perempuan itu kok merasa sulit untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi ya. Tetapi sudahlah, sekalian jangan tanggung-tanggung. Saya ajak saja kita kampanye sekalian. Mari kita kampanyekan supaya mulai Pilpres 2029, Presiden Republik Indonesia itu perempuan. 6 orang berturut-turut. Kenapa 6 orang berturut-turut? Karena sekarang Presiden RI sudah 8. Dari 8 itu 7 laki-laki, 1 perempuan. Karena itu supaya seimbang, saya katakan tadi kan kita mau menciptakan peradaban berimbang. Maka mari kita tambah presiden perempuan itu 6 orang lagi. Dengan begitu nanti presiden laki-laki dan perempuan sama-sama 7. Kalau itu terjadi, maka di Indonesia akan terjadi peradaban berimbang. Kalau peradaban berimbang terjadi di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara besar, negara pintar, dan negara tempat orang belajar dari seluruh muka bumi. Saya kira itu saja, Ibu Ningsih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Saya bisa menarik benangnya ya antara bagaimana pengaruh konstruksi budaya terhadap dampak dari ledakan penduduk ya. Ketika perempuan dikontrol tubuhnya karena dia lemah, dia tidak sekolah, dia tidak punya peluang ada dalam aktivitas publik, maka tubuhnya dipakai untuk mereproduksi manusia baru yang kemudian mempengaruhi ledakan penduduk. Mungkin saya bisa menangkapnya seperti itu. Saya ke Kak Silvana. Kak Silvana, dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Merpin, kita coba melihat bagaimana dampak dari kondisi perempuan ketika dia tidak ada dalam ruang publik. Bahwa kebijakan negara kita ini masih menganggap perempuan istimewa itu kalau dia punya peran motherhood ya, motherhood gitu. Dan itu berdampak terhadap bagaimana kondisi perempuan saat ini, kasus kekerasan terhadap ibu dan anak. Kak Silvi sebagai orang yang sudah cukup bekerja panjang untuk isu perempuan dan anak dan pernah di Komnas Perempuan dan sekarang di Komnas Perlindungan Anak, apa yang bisa Kak Silvi bantu kami untuk memahami bagaimana ketika perempuan itu dimuliakan sebagai motherhood itu berdampak pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini sudah ditangani oleh Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak. Apa yang disampaikan oleh Pak Merpin tadi itu
beliau bicara kalau dari dalam studi-studi gender dan feminis, itu kita bilang ada strategi penanganan masalah dari hulu. Dari hulunya itu apa? Dalam hal pengambilan keputusan. Jadi memang kalau perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, kita tidak bisa mengeskalasi perubahan. Perubahan akan berjalan amat sangat lambat. Apalagi kalau kita mengakui bahwa kita sudah ketinggalan banyak sekali dan hutang peradaban kita itu mungkin 2 generasi ya, 40 atau mungkin malah 60 tahun. Di mana kita masih harus mengusahakan melakukan percepatan perubahan ya. Di dunia itu ada program, jadi PBB itu punya program namanya, kan selain Millennium Development Goals, kemudian menjadi Sustainable Development Goals, SDGs, dengan target nomor 5 itu ya, mengakhiri ending violence and discrimination against women and girls. Lalu by 2030 berbagai bentuk dan jenis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan seharusnya berkurang drastis, sangat signifikan gitu ya. Tapi kalau melihat situasi hari ini, bukan saya ini, tapi ada kajian-kajian yang lain mengatakan sebenarnya agak sulit kita mau optimis. Ya, apakah tahun 2030 akan tercapai? Karena tahun 2030 itu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, padahal masalah perkawinan anak di Indonesia masih sangat tinggi, kekerasan seksual sangat tinggi, ke KDRT terhadap perempuan, baik KDRT maupun kekerasan dalam masa pacaran ya, dalam relasi personal terhadap perempuan sangat tinggi, tindak pidana perdagangan orang tinggi, kekerasan terhadap anak tinggi, termasuk anak perempuan. Jadi data-data statistik yang valid dan kredibel itu alarm untuk kita bahwa kita ini harus melakukan percepatan 2 kali lipat, 3 kali lipat mungkin untuk pertama-tama menangani masalah-masalah itu dan kemudian mencegah. Nah, percepatan masalah hampir tidak bisa dikejar dengan percepatan upaya untuk mencegahnya. Gitu. Nah, karena selain program SDGs itu, dunia ini punya program namanya Planet 50-50 by 2030. Nah, ini lebih berat lagi ya. Pada tahun 2030 seharusnya peradaban seimbang itu sudah terjadi. Yang tadi Pak Mervin bilang, Pak Mervin kan terminologi yang beliau gunakan peradaban berimbang ya, seimbang. Nah, kalau di PBB itu ada namanya Planet 50-50 by 2030. Jadi pada tahun 2030 seharusnya kesetaraan substantif itu sudah terjadi. Ketimpangan-ketimpangan sudah ditangani secara signifikan seharusnya. Ya, dan sudah bisa dicegah. Nah, kalau lihat masalah-masalah PR-PR yang masih menumpuk hari ini, ya mari kita evaluasi diri sendirilah. Sebenarnya kita bisa optimis nggak untuk tahun 2030 itu? Gitu ya. Jadi itu tahun peradaban yang lebih adil, lebih setara, lebih demokratis ya, dan keharmonian yang substantif, bukan semu ya, kesetaraan yang substantif, keadilan yang substantif, partisipasi perempuan dan anak yang bermakna dalam pengambilan keputusan adalah salah satu cara terbaik untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan yang substantif itu. Dan segala cara dilakukan ini bukan hanya perempuan dewasa, anak perempuan juga. Jadi upaya perubahan social engineering kita itu harus dimulai sedini mungkin dari anak-anak, yang harus diajari tentang nilai-nilai kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kesetaraan keadilan ya. Nah, mengapa? Ya, supaya pekerjaan kita lebih ringan. Hari ini tuh kan tenaga kita, energi kita habis untuk menangani masalah. Kita terus-menerus kerja di hilir. Kita terus-menerus menjadi, katakanlah ambulans ya, pemadam kebakaran. Karena apa? Karena masalahnya menggunung. Sementara kerja-kerja di hulu, kerja-kerja pencegahan, kita agak kedodoran. Nah, disinilah pengaruh penting dari, memang faktornya banyak. Tadi saya sudah bilang, tadi kan faktor budaya kita bilang ya. Tentu ada faktor yang lain, kekuatan-kekuatan di masyarakat ini kan kekuatan negara, kekuatan budaya, kekuatan modal, ya, kapital.
itu mempengaruhi kemajuan atau stagnasi atau kemunduran kita. Nah, kalau 3 kekuatan ini berpihak pada keadilan dan kesetaraan, maka kita punya harapan yang lebih untuk mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan yang substantif tadi. Tetapi kalau arus dari peradaban di kelompok-kelompok agama dan budaya itu arus setback, ya, arus ke belakang, putar balik ke belakang, itu akan menjadi tantangan yang sangat-sangat serius bagi upaya memajukan kehidupan kita bersama. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan tadi, yang kita perjuangkan ini keadilan dan kesetaraan, perdamaian untuk semua. Gitu, perspektif gender dan teori-teori feminisme itu menolong kita untuk bisa melihat persoalannya secara sistemik, struktural dengan baik. Sebenarnya dia alat analisis yang kita bisa gunakan untuk melihat pengalaman-pengalaman marginalitas yang lain, pengalaman peminggiran yang lain yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Nah, saya sih berharap gereja-gereja dalam hal ini yang sebenarnya sudah dikenal sebagai pelopor gerakan kesetaraan dan keadilan berbasis gender, ya, bukan baru bicara soal-soal ini, sudah lama, pasti Ningsih dan kita semua tahu ya, pada tahun 1989 itu di dunia sudah ada gerakan solidaritas gereja terhadap perempuan, ya. Church Solidarity untuk perempuan, for women. Kemudian tahun 2010 itu dekade solidaritas gereja untuk perempuan. Lalu tahun 2000 ada dekade gereja-gereja mengatasi kekerasan, termasuk kekerasan di ruang domestik berbasis gender terhadap perempuan, berbasis usia terhadap anak. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya bilang adalah gereja-gereja inisiatif global itu sudah cukup lama, sudah 3, mungkin tahun 80-an berarti 4 dekade yang lalu, ya. Sementara tahun 60-an di lingkungan teologi kontekstual di Asia, terutama di negara-negara yang sedang berjuang untuk keluar dari kolonialisme, ya, gerakan-gerakan pemerdekaan, ya, pemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, itu sudah bicara soal kesetaraan dan keadilan itu juga diupayakan oleh kelompok-kelompok yang pro pada keadilan bagi perempuan. Itu kelompok-kelompok kalau di ITWOT mungkin Ningsih sudah pernah dengar, ya. Tokoh-tokohnya dari Indonesia juga banyak. Nah, ini menunjukkan sebenarnya langkah gereja untuk menangani ketimpangan yang serius ini sudah cukup lama, 50 tahun lebih, ya. Bisa dibilang 60 tahun, mungkin malah 70 tahun kalau dihitung dari tahun 60-an. Nah, itu sebabnya kita harus refleksi. Ini kita kemandekan kita, menurut saya sih terjadi stagnasi, ya, di lingkungan gereja. Saya sih belum lihat setback, ya. Memang harus ada kajian tentang ini, sejauh mana gereja-gereja sudah bergerak. Tapi kalau kita menggunakan indikator-indikator yang umum, ya, indikator tentang kemajuan yang umum, misalnya yang tadi ditawarkan oleh Pak Marpin, dan kami yakini juga itu penting, yaitu perubahan dari hulu, ya, peran perempuan dalam hal pengambilan keputusan, memang agak kita masih jalan di tempat, ya, masih jalan di tempat. Dan juga indikator lain, indikator yang sangat penting antara lain juga adalah kapasitas ekonomi perempuan, kekuatan ekonomi perempuan. Nah, itu harus dijadikan salah satu indikator utama dalam memeriksa kemajuan atau stagnasi atau kemunduran di dalam lingkungan gereja-gereja. Itu Ningsih sementara. Makasih. Makasih Kak Sil sudah membantu kita untuk memahami bagaimana kebijakan publik, ya, itu berusaha mendorong kepemimpinan perempuan, ya. Kita berharap 2030 tercapai, tapi tinggal beberapa tahun kita masih berhitung. Ternyata belum terlalu maksimal, tapi dari sisi gereja, keberpihakan gereja untuk mendorong kepemimpinan perempuan itu sudah terjadi cukup lama, ya, 70-an tahun dengan berbagai gerakannya. Saya ke Kak Mutiara. Kak Mutiara, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marpin dan Kak Silvi terakhir tadi, ya, kami ingin dengar dari Kak Mutiara, ya, sebagai seorang yang bekerja di ruang publik, bagaimana kepemimpinan perempuan itu didorong dalam kerja-kerja di dunia usaha, ya, dari pengalaman Kak Mutiara. Entah itu mulai dari proses perekrutannya, proses penguatan kapasitasnya,
atau promosinya, ada tidak ruang-ruang yang secara khusus itu memberi afirmatif untuk kepemimpinan perempuan di dunia usaha? Silakan Kak Mutiara. Ya, terima kasih Kak Ningsi. Jadi kalau bicara tentang ruang-ruang, apakah ada ruang-ruang atau di dalam dunia profesional ya, pekerjaan kepada perempuan. Jadi pengalaman saya di dunia HR gitu, di perusahaan, seperti yang kata Kak Silvana, bahwa saya tidak pernah membedakan antara karyawan perempuan dan laki-laki dalam hal promosi jabatan. Karena kalau dia memang mampu memimpin ya kita promosikan, baik laki-laki atau perempuan, itu secara umum. Tapi kalau malam ini kita bicara tentang kapasitas perempuan atau peran perempuan dalam dunia profesional, bagaimana mereka bisa kita promosikan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan, biasanya kita bisa melakukan beberapa hal gitu. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita bisa membuat suatu tes atau kita biasanya talent mapping ya di perusahaan gitu. Dan kita lihat memang dari hasil talent mapping itu perempuan ini memang, karyawan perempuan kita memang cocok untuk dipromosikan dengan satu jabatan yang tertentu, maka kita akan memberikan pembekalan-pembekalan kepada perempuan yang sudah kita talent mapping itu. Jadi kita persiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, menduduki posisi yang lebih baik di perusahaan berdasarkan hasil talent mapping. Karena kalau tidak berdasarkan hasil talent mapping atau penilaian kinerja, hanya karena faktor kita sama perempuan, itu agak bahaya nanti. Mungkin karena kita sama perempuan, kemudian saya punya jobnya, saya bisa melakukan promosi jabatan kepada para karyawan perempuan tanpa melakukan prosedur yang tepat, tanpa melihat kapasitas, potensi diri mereka, itu kan tidak benar juga dengan cara-cara seperti itu. Jadi ya mendukung perempuan, tapi dengan cara yang perempuannya juga harus lihat bahwa mereka memang punya potensi. Nah kalau dari hasil talent mapping itu kita lihat dia memang punya potensi, agak kurang dari yang kita harapkan, kita bisa upgrade kemampuan mereka. Kita bisa bekali mereka dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga kita mengirim mereka ikut pelatihan-pelatihan di luar perusahaan. Sehingga ketika mereka sudah ikuti pelatihan itu, mereka kembali ke perusahaan, ya mereka punya kemampuan yang baru, kapasitas yang baru dalam diri mereka. Dan itu menjadi satu bagi kita perempuan yang bagi saya mungkin di dunia HR itu menjadi satu tantangan tersendiri buat saya, bagaimana saya bisa melihat bahwa kaum saya dalam hal perempuan, saya lihat memang mereka punya kemampuan untuk saya promosikan. Semuanya harus mengikuti standar umum yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak boleh ada faktor karena sesama kita sama perempuan atau faktor like dislike, itu tidak boleh. Jadi memang harus benar-benar profesional. Karena ketika perempuan itu memimpin dalam satu unit atau divisi di perusahaan, dia juga harus profesional. Karena dia juga akan nanti memimpin yang di bawahnya. Timnya dia juga ada perempuan-perempuan lain gitu. Jadi itu harus dilakukan seperti itu. Perempuan juga harus tampil secara profesional. Kadang-kadang kan kita salah kaprah juga ya Kak Nisi. Kadang-kadang kan kita perempuan ini kan sangat gini loh. Perasaannya lebih dominan daripada logikanya. Jadi kadang-kadang muncul faktor kasihan. Dia berperan ganda, dia ibu tunggal. Suaminya tidak ada atau suaminya tidak bekerja saat ini. Jadi saya ingin membantu dia, saya akan mempromosikan dia. Padahal dia tidak memiliki kapasitas. Ketika saya memaksakan dia, kita memaksakan dia untuk menduduki itu menjadi bumerang buat dia. Karena sebenarnya dia juga belum mampu untuk di posisi itu. Nah, tapi kan kita bisa melakukan, kita melihat kalau dia punya potensi, kita lihat dari hasil talent mappingnya itu dia oke, dari hasil penilaian kinerja dia oke, hanya kurang-kurang sedikitnya kita bisa melakukan pembekalan-pembekalan, itu maksud saya. Aningsi, hati-hati juga dengan dukung-mendukung gitu. Jadi profesionalisme harus kita tempatkan untuk di dalam dunia kinerja pekerjaan untuk perempuan memimpin di perusahaan. Iya, terima kasih Kak Mutiara. Yang dimaksudkan dengan afirmatif itu adalah kita punya standar yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi karena perempuan diberi tanggung jawab sosial yang terlalu banyak, itu juga berdampak pada bagaimana dia bisa beraktivitas secara maksimal di ruang publik. Nah, apakah itu dipertimbangkan? Tapi Kak Mutiara sudah menjelaskan itu. Saya satu pertanyaan ini untuk 3 narasumber ya, bahwa peradaban kita ini harus dibayar gitu ya, peradaban yang patriarki yang membuat perempuan menjadi korban ya, perempuan selama ini menjadi terhambat dalam ruang-ruang kepemimpinan, ruang-ruang publik, itu perlu dibayar. Dan kita coba mulai melihat bagaimana generasi muda itu menjadi aktor yang kemudian kita bantu untuk mereka bisa kemudian bisa hidup dalam kehidupan yang lebih setara, saling menghargai dan memberi ruang untuk terlibat secara luas
luas bagi laki-laki dan perempuan dalam ruang-ruang publik dan kepemimpinan. Kak Sil, Pak Marvin, dan Kak Mutiara, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita untuk bisa tampil dan percaya akan kemampuan mereka, bahwa kalau mereka pun perempuan, sebenarnya ruang kepemimpinan itu bisa dimiliki. Bagaimana kampus itu, Pak Marvin, bagaimana kampus itu juga menjadi ruang untuk mempersiapkan orang-orang muda ini untuk bisa khusus perempuan, untuk juga percaya pada kapasitasnya untuk tampil sebagai pemimpin. Yang tadi Pak Marvin bilang 2029 ada presiden perempuan gitu ya. Tapi bagaimana mempersiapkan orang muda untuk mereka percaya bahwa kalau perempuan maju sebagai presiden, mereka akan mendukung. Kak Silvi, bagaimana juga gereja mempersiapkan generasi muda untuk mendorong kepemimpinan perempuan? Kak Mutiara, Deborah sedang bergiat gitu ya, bagaimana Deborah juga menjadi komunitas yang mempersiapkan itu. Silakan Pak Marvin mungkin duluan. Ya, terima kasih Ibu Ningsi. Sebelum menjadi dosen di Fisipologi, saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UPI, di Fakultas Kedokteran. Saya mengajar mata kuliah anatomi kedokteran. Sambil lalu, di waktu saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UPI, itu mahasiswa laki-laki dan perempuan lebih banyak sedikit lah. Lebih banyak sedikit, mungkin 55-45. Perempuan lebih banyak sedikit. Kalau di UPI waktu itu, teknik itu banyakkan laki-laki. Tapi kalau di kedokteran, waktu saya dulu jadi dosen di kedokteran, itu perempuan lebih banyak sedikit dari laki-laki. Saya selalu, kalau mengumumkan nilai, selalu saya suruh berdiri 10 orang terbaik. Jadi misalnya, saya akan memberikan anatomi kedokteran. Misalnya anatomi kepala, anatomi leher. Saya dosennya, saya menguji, saya memberikan nilai. Itu nilainya saya umumkan, saya pampang di kawan pengumuman. Saya suruh 10 orang berdiri. Ibu tahu apa yang terjadi? 7 orang dari 10 itu perempuan. Dan itu hampir selalu. Setiap ada ujian, hampir selalu gitu. Dari 10 orang itu, 7 itu perempuan. 3 laki-laki. Artinya, menurut saya, yakin banget lah. Potensi intelektual itu berimbang. Sama laki-laki perempuan. Cuma bedanya memang di kedokteran itu, mahasiswa perempuan lebih banyak memilih kedokteran, sementara mahasiswa laki-laki lebih banyak memilih teknik. Itu saja bedanya. Tapi kecerdasannya sama. Dan setelah nanti mereka jadi dokter ahli juga sama. Itu pasien, malah katanya pasien ya mana yang lebih cocok lah. Kalau cocok ke si A ya ke si A, ke si B gitu. Sama saja. Tidak ada beda. Nah sekarang kenapa beda? Karena kita membuatnya berbeda. Saya tanya sekarang, forum kita ini bisa jujur tidak? Masyarakat Indonesia ini memberikan peluang yang sama tidak kepada laki-laki dan kepada perempuan? Tidak. Saya dulu jadi mahasiswa, orang tua saya biayai. Tapi setelah saya masuk fakultas kedokteran, adik saya itu perempuan ya. Adik saya, ya kebetulan dia sudah pacaran ya. Tapi ibu saya memang mendorong dia pacaran supaya dia married. Adik saya yang ketiga, adik saya yang nomor 3 perempuan juga. Itu disuruh masuk PGSLP. Cuma 1 tahun. Itulah yang terjadi. Dan itu bukan 1-2 orang, itu banyak orang. Begitu. Nah sekarang mestinya, dengan adanya beasiswa dari negara yang sekarang lebih banyak, mestinya negara menutup kepincangan-kepincangan itu. Jadi laki-laki, negara memberikan peluang lebih besar kepada perempuan untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa demikian? Karena keluarga-keluarga lebih banyak memberikan lebih besar peluang kepada laki-laki untuk sekolah tinggi. Tapi mau nggak negara membuat itu? Persoalannya negara tidak mau. Dia pikir itu uang dia itu. Dia pikir uangnya presiden, uangnya menteri, itu kan uangnya rakyat. Kalau ini tidak dilakukan, jadi pola pikir pemimpin negara itu, baik di eksekutif maupun di legislatif, termasuk di yudikatif, tidak berubah, pola pikirnya itu masih peradaban patriarki, yang terjadi pertama, ledakan penduduk tidak akan berhenti. Yang kedua, ilmu teknologi dan seni tetap rendah. Yang ketiga, kita tetap menjadi budaknya negara-negara maju. Tetap seperti itu. Buktinya kenapa Barat itu bisa maju? Kenapa Barat itu anaknya sedikit, pertumbuhannya rendah? Kenapa pada saat yang sama ilmu teknologi dan seni di mereka itu tinggi? Kita mau nggak belajar dari kenyataan itu? Ilmuwan itu menjelaskan fakta yang terjadi. Ilmuwan bekerja menggabungkan penalaran rasional dengan pengalaman empiris. Sekarang saya tanya, bangsa Indonesia mau nggak belajar dari pengalaman empiris bangsa-bangsa yang lebih dulu maju? Mau tidak? Terutama para pemimpin kita ini. Kritik saya sekarang adalah, beasiswa itu harus diberikan lebih banyak kepada perempuan. Kenapa? Karena orang tua lebih banyak memberikan peluang kepada laki-laki. Nah, negara mengkompensasi. Kenapa negara harus mengimbangi itu? Karena negara ini menggunakan uang rakyat. Dan rakyat itu perempuan dan laki-laki sama. Jumlahnya sama. Potensi intelektualnya sama. Artinya, saya memang, tadi rekan-rekan mengatakan saya dari hulu. Memang saya melihat, saya ini kan dokter ya.
Saya sekarang sudah tidak praktek, tapi sampai 10 tahun yang lalu saya masih praktek. Dalam pengobatan, kami kedokteran itu selalu berpegang, yang terutama adalah pengobatan kausal, bukan pengobatan simptomatik. Artinya gini, tipes itu demam, malaria juga demam, infeksi di kerongkongan juga demam, sama-sama demam, tapi obatnya berbeda. Kalau malaria harus dikasih obat malaria, itu namanya pengobatan kausal. Demamnya sama, tetapi penyebabnya berbeda. Di dalam forum ini saya ingin katakan, kalau kita mau menanggulangi persoalan ini dengan mantap lah. Artinya kalau merujuk kepada teorinya Arnold Toynbee tadi, kita memberikan jawaban, respon yang seimbang dengan tantangan yang datang, kita harus berani kausal, berani ke hulu, seperti yang dikatakan tadi Ibu Silvana. Kita harus berani berangkat ke hulu, lihat di mana persoalannya. Tetapi kalau kita tidak berani melakukan itu, saya khawatir kita kehabisan waktu. Saya khawatir. Kenapa? Karena penduduk yang 300 juta ini akan meningkat terus. Sementara bumi kita tetap, tanah air kita tetap. Dan kalau penduduk itu meningkat terus, pendidikannya menjadi rendah, ilmu dan teknologi yang kita kembangkan di sini juga rendah, uangnya juga rendah. Dan kalau itu sudah terjadi, kita tidak akan pernah lagi bisa, jangankan melomba ya, mengikuti saja tidak bisa. Negara-negara yang sudah lebih maju. Jadi kita harus berani berpikir seperti yang dikatakan Ibu Silvana tadi, dari hulu. Terima kasih Ibu Ningsih. Pak Marvin, terima kasih ya. Ternyata apa yang harus dilakukan itu juga pilihannya sangat konstruktif ya, untuk mendorong orang muda punya peluang kepemimpinan lewat pendidikan. Saya ke Kak Mutiara. Kak Mutiara, bagaimana sebagai komunitas Deborah ya, pasti punya agenda-agenda untuk mendorong kepemimpinan perempuannya. Bagaimana komunitas ini mempersiapkan perempuan untuk menjadi pemimpin, tapi juga generasi muda perempuan menjadi seorang pemimpin. Ya, terima kasih Kak Ningsih, Bapak Ibu terima kasih. Jadi Deborah memang kami berumur masih sangat muda. Kami baru dibentuk sekitar beberapa bulan yang lalu, yang terdiri dari beberapa 8 orang perempuan yang kami adalah teman di aktivis organisasi di luar kampus. Bagaimana kami Deborah ke depan dengan program-program kami untuk menjadi para pemimpin perempuan adalah kami yang pertama adalah kami membuka networking kami seluas-luasnya. Terutama adalah kepada lembaga-lembaga terkait dengan peluang-peluang perempuan bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, apa aja yang bisa kami lakukan di Deborah? Di Deborah itu kami nanti ke depan akan ada kelas-kelas pelatihan. Salah satunya adalah misalnya kelas politik. Kelas politik itu adalah kami mempersiapkan para perempuan-perempuan yang ke depan ingin aktif di dalam dunia politik. Jadi mereka nggak sekedar hanya, biasanya kan kalau di dunia perpolitikan atau menjelang pemilu misalnya ini ya, Kakak Ningsih dan Kakak semuanya, Bapak Ibu, bahwa biasanya perempuan itu dicomot-comot aja supaya keterwakilan 30% perempuan di partai politik itu terpenuhi. Jadi dia hanya isi data-data, akhirnya partai politiknya terpenuhi 30% gitu. Padahal tidak dipersiapkan dengan sangat baik kader-kader perempuan masuk dalam dunia politik. Nah, di Deborah ini nanti kami akan ada kelas-kelas politik ketika ada perempuan-perempuan yang ingin aktif atau mungkin dia ingin menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, itu di dalam dunia politik kita persiapkan mereka dengan sangat baik. Ada kelas, ada modul, silabus, dan akan diberikan kelas-kelas pengajaran tentang politik. Jadi perempuan harus siap juga dengan secara knowledge-nya tentang politik, tentang mental dia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini kita lakukan? Terutama kita karena kita Deborah itu adalah 8 perempuan yang berlatar belakang Kristiani, maka perkenalan kami ini adalah kami akan juga mengajak anak-anak muda perempuan dari berbagai macam gereja untuk mereka juga mengenal dunia politik. Itu salah satu contoh di kelas politik. Ada juga kelas ekonomi di mana kami akan melakukan pemberdayaan secara ekonomi sehingga perempuan juga bisa mandiri secara ekonomi. Apa yang dilakukan? Kami bisa melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan peningkatan kapasitas dalam bidang ekonomi. Kemudian kami juga ada kelas-kelas lain, hukum, psikologi dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kami lakukan di Deborah, dan kemarin kami sudah audiensi juga dengan beberapa kementerian untuk sharing dengan mereka. Kira-kira tadi yang Ibu Silvana dan Pak Mervin ceritakan itu kan PR kita ini kalau dari hulu dan hilir menyelesaikannya satu aja kan nggak selesai-selesai. Ini muncul-muncul terus persoalan baru. Sepertinya malah semakin tinggi dan semakin banyak di tahun ini persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan tentang perempuan. Artinya bahwa kita sampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintah waktu kita berdialog dengan mereka bahwa kita harus bergandengan tangan, nggak bisanya pemerintah berjalan sendiri untuk mempersiapkan ini gitu. Dan tidak bisa juga misalnya Kak Silvana yang berjalan sendiri, tidak bisa juga misalnya Pak Mervin berjalan sendiri, atau kami di Deborah berjalan sendiri, atau gereja-gereja berjalan sendiri. Kita semua juga harus bergandengan tangan untuk mendapatkan
pemimpin perempuan-perempuan yang bagus. Dan mendapatkan itu kan tidak gampang, Kak Ningsi. Itu membutuhkan proses, membutuhkan pembelajaran. Tapi kalau tidak dimulai seperti kerinduan Pak Mervin untuk menciptakan 6 ya Pak, presiden perempuan di Indonesia, maka itu kan harus dimulai. Ada banyak, kalau kami yakin di Deborah bahwa di luar sana ada banyak perempuan yang hebat, Pak. Ada banyak perempuan yang hebat, punya kapasitas yang luar biasa. Nah, tapi kembali lagi tadi yang Ibu Silvana dan Pak Mervin katakan bahwa kita terkenal dengan misalnya patriarki, kemudian peraturan-peraturan pemerintah dan lain sebagainya, ruang-ruang dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh Bapak Mervin dan Ibu Silvana tadi dengan sangat gamblang. Bahwa, tapi kondisi itu kan tidak kita ratapi ya Pak. Baik, kita harus mempersiapkan anak-anak muda dari berbagai kalangan, perempuan khususnya, karena kami juga komunitasnya adalah perempuan, untuk mempersiapkan itu. Jadi kita benar-benar menyari apakah nanti dari para perempuan-perempuan yang bergabung di Deborah nanti, dia minatnya ke kelas yang mana? Apakah kelas politik, atau kelas ekonomi kreatif, atau dia pengen sekolah lagi? Ya kita sekolahkan setinggi-tingginya dia, sehingga ketika dia dapat ilmu ya, dia bagikan ilmu itu buat negara ini, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa dengan Deborah hadir ini, kami berharap sekali bahwa kami melakukan pemberdayaan kepada perempuan. Deborah itu kami lebih fokus kepada pemberdayaan perempuan. Bagaimana kami bisa memberdayakan para perempuan-perempuan di sana, adik-adik perempuan kami, remaja-remaja putri, untuk mereka bisa meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang tadi Kak Silvana, Ibu Silvana sampaikan bahwa preventif itu perlu menurut kami di Deborah. Pelecehan seksual, kekerasan KDRT, kekerasan kepada perempuan yang saat ini sangat tinggi sekali, dengan pengaruh digital juga, itu sangat tinggi sekali terjadi. Kami sampaikan kepada kementerian, Ibu Veronica Tan, bahwa kalau itu sudah terjadi ya kan ada hukum yang harus diberlakukan kepada para pelaku. Tapi apakah kita hanya harus melakukan tindakan setelah itu terjadi? Nah, Deborah kami hadir lebih kepada preventifnya. Bagaimana kami bisa melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga, terutama gereja. Karena di gereja pun, di lembaga-lembaga keumatan, banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Jadi gereja juga udah menjadi tempat, atau bukan tempat yang nyaman juga buat perempuan. Nah, itu juga akan jadi tugas kami di Deborah untuk melakukan preventif itu, Kakak Ningsi. Jadi kami juga melakukan sosialisasi, edukasi ya. Sebenarnya lebih penting adalah edukasi kepada adik-adik perempuan kami, remaja putri, untuk mereka bisa membekali diri mereka menjadi perempuan yang tangguh, menjadi perempuan yang tahu menjaga dirinya, dan menjadi perempuan yang hebat dan kuat. Jadi ketika ada persoalan-persoalan terjadi dalam diri mereka sebagai perempuan, apa yang harus mereka lakukan? Itu mereka harus tahu, kemana mereka harus pergi. Dan itu harus mereka pahami dengan sangat sempurna, mereka harus pahami itu. Karena ada banyak kan perempuan-perempuan itu juga nggak ngerti apa-apa. Ketika dia terjadi sesuatu pada dirinya juga mereka diam, dia nggak tahu apa-apa. Kalau itu kita bicara dari sisi itu. Bicara dari sisi kompetensi yang tadi, Kak Ningsi, visi kami ke depan adalah bagaimana perempuan-perempuan di kalangan Kristiani, kita saatnya sudah harus berani mengambil peran yang ada di negara ini. Kita harus masuk dalam sistem. Ketika kita masuk dalam sistem, kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang baik kepada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Bahwa kalau bicara tentang perempuan, bahwa kebijakan-kebijakan itu juga tidak berat sebelah. Ruang-ruang untuk para perempuan bisa meningkatkan atau berkarir dalam di negara ini. Jadi, tapi untuk menuju sana, Kak Ningsi, kita harus mempersiapkan, nggak bisa kujuk-kujuk, mungkin bisa ada gitu, bisa kita mencari beberapa perempuan-perempuan yang sudah siap, tapi kan regenerasi ini perlu, kaderisasi ini perlu kita lakukan, karena ini akan selesai, yang tua akan pensiun dan selesai. Ketika kita tidak mempersiapkan kaderisasi, adik-adik perempuan-perempuan kita ini untuk siap masuk dalam dunia perpolitikan kah, atau dunia usaha, atau dia mau dalam dunia pendidikan, kita akan kehilangan generasi perempuan yang hebat. Kita harus persiapkan itu. Jadi dari kami Deborah menginginkan kerjasama yang sangat luas, networking dari berbagai lembaga, baik dalam dunia dari lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kementerian, negara, dan swasta yang bisa mensupport kami dan bisa bersama-sama menyiapkan para perempuan-perempuan hebat untuk bisa berperan di dalam negara ini. Saya ke Kak Silvana. Kak Silvana, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda untuk tahu bahwa kepemimpinan itu sesuatu yang sangat menggairahkan dan itu hak perempuan, dan cara kita mempersiapkan mereka. Terima kasih Ningsi. Yang pertama, saya mau tegaskan untuk kita semua bahwa
kemajuan yang dialami oleh perempuan di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia, itu adalah hasil perjuangan para perempuan pelopor, bukan dikasih oleh peradaban, bukan juga hasil pertama-tama ketika pada fase-fase pertama perjuangan kelompok perempuan di dunia ini, bukan juga seolah-olah perempuan yang punya kapasitas baik itu pasti akan jadi pemimpin. Tidak, ya. Nah, ini mungkin saya sedikit berbeda dengan Kak Mutiara. Ya, tidak. Saya sekarang bisa merasakan kemajuan seperti ini dan mungkin juga Kak Mutiara di bidang bisnis, finance, usaha, Ningsi mungkin di bidang pendidikan. Itu karena ada para pelopor di belakang kami, entah berapa generasi di belakang kami yang berjuang agar ada akses dan kesempatan diberikan kepada perempuan untuk maju. Karena memang peradaban dunia ini peradaban yang mengutamakan laki-laki seperti yang dibilang Pak Mervin tadi, gitu. Jadi bukan karena saya hebat sekarang ini saya bisa jadi pemimpin kiri kanan, tapi karena dunia di mana saya sedang beraktivitas sekarang ini sudah mengalami pergeseran, mengalami perubahan. Dari mana perubahan itu? Hasil perjuangan para perempuan di belakang saya, gitu. Apa yang mereka perjuangkan? Mereka memperjuangkan perubahan cara berpikir juga di lingkungan gereja dan di lingkungan politik dan juga di lingkungan usaha. Dulu ketika patriarki sangat kental, mau 10 kali lipat lebih pintar kita, nggak ada tempat untuk kita, gitu. Jadi jangan lupa itu. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Tadi Pak Mervin sudah bilang, kapasitas dan potensi asal kita bisa saja sama, tapi akses dan kesempatan itu sangat dibatasi kepada perempuan pada masa itu. Masa sekarang juga masih banyak di daerah-daerah tertentu, gitu. Nah, itulah sebabnya ada dalam sejarah, mungkin kita harus baca lagi sejarah. Dalam sejarah ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk mengubah situasi dan mereka berhasil. Bukan perubahan itu bukan hanya terjadi pertama-tama untuk hidup mereka sendiri, tapi juga untuk hidup perempuan yang lain, gitu ya. Nah, kalau dalam sejarah Indonesia kan banyak diceritakan pahlawan-pahlawan nasional tuh ya. Kalau pahlawan nasional yang berjuang dengan senjata melawan pasukan penjajah itu banyak ya kan, tapi yang berjuang dengan pena, menulis dan berpikir bikin sekolah itu juga banyak. Ada Kartini, ada Dewi Sartika, ada Maria Walanda Maramis di Minahasa, ada siapa lagi perempuan-perempuan di Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah adalah wilayah yang pertama, wilayah di mana gereja ya maksud saya, di mana lembaga pekabar Injilnya mengizinkan perempuan untuk pendidikan untuk perempuan. Ya, itu pertama kali dilakukan oleh RMG di Sumatera Utara. RMG itu lembaga misi dari Jerman ya. Lalu baru kemudian yang lain-lain. Tetapi wilayah yang pertama kali lepas dari buta huruf adalah Minahasa, Sulawesi Utara, awal abad 20, akhir abad 19. Dari mana semua itu? Dari pendidikan, gitu. Dan pendidikan yang kemudian pada masa itu perempuan-perempuan juga diwajibkan ikut. Dan dulu ya orang-orang tua kita itu yang perempuan-perempuan kalau tidak dipaksa untuk sekolah oleh guru-guru dicari untuk sekolah atau orang tuanya memang sudah berpikiran berkemajuan mengirim mereka untuk sekolah, perempuan nggak akan sekolah. Gitu. Jadi itu harus kita ingat. Nah, dalam sejarah yang lebih kontemporer ada yang namanya kebijakan affirmative action yang tadi berulang-ulang disebutkan oleh Ningsi. Kebijakan tindakan khusus sementara. Kenapa harus ada tindakan khusus sementara? Ya tadi, tanpa tindakan khusus sementara kita nggak bisa berlomba karena titik start kita berbeda. Ada yang tidak dibebani oleh tanggung jawab domestik, tanggung jawab sosial yang berlebih-lebihan, sehingga mereka bisa berlari cepat, startnya sudah di depan duluan. Sementara lebih banyak dari itu adalah mereka yang memiliki beban domestik yang jauh lebih besar, peran-peran sosial yang cukup berat ya sebagai caregiver komunitas, bukan hanya caregiver keluarga ya, caregiver komunitas juga yang membuat akhirnya kelompok ini garis startnya di belakang,
Sudahlah dia berlari, ada banyak kendala lagi di depan. Jadi itu mungkin Ningsi bahkan dalam diskusi kita malam hari ini harus diingatkan supaya kita tidak menganggap seolah-olah perempuan nggak mau maju. Perempuan mau banget maju dan mereka bisa maju. Masalahnya akses dan kesempatan itu tidak selalu sama. Begitu. Zaman hari ini mungkin lebih mudah menemukan perempuan sebagai direktur di perusahaan, sebagai CEO, whatever namanya. Ya kan? Tapi 30 tahun yang lalu, perempuan harus berjuang 10 kali lipat untuk bisa menjadi seorang direktur dan CEO. Gitu. Dan pasti ada affirmative action pada zaman itu dan zaman-zaman selanjutnya, sehingga jalan untuk kita sekarang sedikit lebih ringan. Karena apa? Karena sudah ada yang babat hutannya dulu, gitu. Nah, walaupun masalah masih sangat banyak. Nah, affirmative action itu dilakukan oleh negara kita, karena tadi ada bapak-bapak yang bertanya apa yang dilakukan oleh negara juga. Sebenarnya kebijakan affirmative action yang kemudian masuk dalam undang-undang pemilu, ya, itu hasil perjuangan perempuan-perempuan politisi. Ada juga perempuan-perempuan Kristen di sana. Kita juga ikutan ya, Ningsi, demo-demonya zaman dulu ya. Ningsi masih di Jakarta. Itu perempuan senior yang paling depan dari lingkungan gereja itu Ibu Titi Sumbung. Beliau sangat dikenal sebagai salah satu pelopor pejuang affirmative action atau tindakan khusus sementara. Apa tindakan khusus sementara itu? Mewajibkan partai politik memberi 30% kursi kepengurusan kepada perempuan. Kalau tidak diwajibkan, nggak nyampe 30%, sudah diwajibkan aja banyak yang belum nyampe, ya kan? Begitu. Nah, di gereja sudah lama dilakukan. Di PGI itu saya adalah hasil affirmative action. Saya nggak tahu Ningsi, ya. Saya pergi kuliah S2 di Belanda mendapatkan beasiswa, itu karena pemberi beasiswa mewajibkan. Ini ada 2 beasiswa. Yang satu wajib perempuan. Kalau tidak diwajibkan perempuan, nggak ada perempuan sekolah S2 sejarah waktu itu. Begitu juga dalam sidang-sidang PGI, undangan-undangan selalu ada wajib perempuan, wajib anak muda, diwajibkan. Itu namanya tindakan khusus sementara. Ketika posisi-posisi ini sudah akses dan kesempatan itu sudah setara, nggak perlu lagi diwajibkan, gitu. Jadi tidak semua orang garis startnya sama, dan itu yang harus kita poin yang kedua itu ya. Poin yang pertama, kita ini adalah hasil perjuangan para pendahulu kita. Nah, kemajuan kita sekarang salah satunya adalah hasil kerja keras para pelopor di masa-masa yang lalu. Ya, ini apalagi kalau mau buka sejarah panjang di tingkat dunia dan di tingkat Indonesia, diskusi kita bisa seharian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang sebenarnya gereja yang sudah sangat berpengalaman, kalau tadi saya mulai dengan sejarah pendidikan, di mana gereja di awal abad 20, abad 19 ya, akhir abad 19, terutama ketika gerakan literasi itu menyebar merata di banyak tempat, walaupun belum untuk semua, masih terbatas pada anak-anak kelas menengah pada zaman itu, ya, anak-anak guru, anak-anak pegawai pemerintah, ya, belum education for all, belum, tetapi anak-anak perempuan sudah disarankan untuk bersekolah ketimbang dikawinkan. Kalau zaman dulu umur 12 tahun ketika sudah menstruasi pertama sudah bisa mau dikawinkan oleh orang tuanya. Nah, pada awal abad 20 itu ya, saya sempat mewawancarai beberapa orang tua yang sudah sangat sepuh, kalau masih hidup umur mereka udah 90 tahun sekarang. Bagaimana pengalaman mereka dulu ketika mereka bersekolah. Wah, itu sangat luar biasa perjuangan mereka ya. Mereka sudah diberi kesempatan untuk sekolah pada waktu itu oleh guru-guru Injil ya, dan orang tuanya juga memberi mereka kesempatan sekolah. Ini perempuan-perempuan ya, termasuk perempuan-perempuan di Papua waktu itu. Dan mereka juga semangat ingin bersekolah, ingin jadi pinter seperti saudaranya yang laki-laki. Ingat ceritanya Kartini ya, Kartini juga kan mau pinter karena saudara-saudara laki-lakinya yang pinter ya. Jadi ada keinginan anak-anak gadis, anak-anak perempuan yang mau maju seperti halnya saudara-saudaranya, dan itu mendapatkan kesempatan gitu. Nah, tanpa kesempatan yang khusus diberikan kepada mereka, agak sulit membayangkan perempuan punya pendidikan yang sama dengan laki-laki zaman itu. Dan zaman sekarang masih ada prakteknya di beberapa tempat di Indonesia ini dan di dunia ya.
Itu baru soal pendidikan loh, soal mau jadi pinter. Belum lagi praktek-praktek budaya yang harmful ya, praktek budaya yang melukai, menyakiti perempuan yang tidak baik untuk perempuan, seperti sunat perempuan. Ya kalau di Indonesia mungkin tidak ditemukan di kelompok Kristen, di Afrika banyak di kelompok Kristen. Ya belum lagi kalau di Indonesia mungkin perkawinan anak ya dan kekerasan seksual yang menjadi penghambat anak-anak perempuan untuk maju. Nah itu menurut saya kalau kemudian saya sambung dengan pertanyaan Ningsi, bagaimana gereja harus menyiapkan, ya tinggal dilanjutkan apa hal-hal yang baik dulu dilakukan oleh gereja, dilanjutkan, ditambahkan, ditingkatkan dengan pertama-tama mulai dengan perspektif yang menghormati anak-anak, ya kan? Ada gerakan namanya gereja ramah anak, dimulai dengan itu. Ketika penghormatan kepada anak-anak itu diutamakan, kemudian membuka ruang akses dan kesempatan anak-anak untuk maju, bukan hanya pendidikan tapi juga ikut mengambil keputusan, itu sangat baik. Nah, di dalam kerangka hak asasi anak itu ada 4 prinsip hak anak. 1 non-diskriminatif, 2 hak tumbuh kembang, 3 kepentingan terbaik bagi anak, dan yang keempat partisipasi anak atau anak ikut bicara, ikut menentukan apa yang penting untuk hidupnya. Nah, ini gereja-gereja harus mulai membuka ruang anak-anak ikut mengambil keputusan di dalam kebijakan, program, dan anggaran gereja. Ya, bukan hanya anak-anak jadi murid sekolah minggu saja, tapi mereka ditanya pendapat mereka untuk program jemaat itu apa menurut anak-anak. Nah ini, dan tidak boleh dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah ini saya rasa kemajuan-kemajuan yang kecil-kecil dalam hal pelibatan anak-anak untuk pengambilan keputusan, mendampingi anak-anak untuk punya pendapatnya sendiri dan memberi ruang anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya sendiri dan memberi komitmen untuk mendengarkan pendapat anak-anak. Nah itu sangat penting, dengan tidak membedakan identitas gender anak, itu menjadi langkah yang kunci yang mendasar bagi gereja untuk memastikan gereja punya kader di masa yang akan datang. Jadi mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baik, strategi-strategi baik yang dimulai dari masa anak-anak itu ditingkatkan sampai mereka dewasa. Dan saya kira itu akan menolong harapan kita untuk adanya perubahan yang lebih baik. Begitu Ningsi, terima kasih. Terima kasih Kak Silvana untuk penjelasannya. Kita akan coba mendiskusikan bagaimana kita mendorong perempuan untuk terlibat dalam politik praktis ya. Tadi Kak Silvana menjelaskan bahwa affirmative action, kebijakan negara itu sangat membantu perempuan kemudian bisa masuk dalam ruang politik. Walaupun kemudian kebijakan negara itu lahir karena perjuangan perempuan, tidak saja perjuangan politik dari lembaga negara ya. Ada fraksi balkon, ada demo, ada banyak pilihan-pilihan lobby yang dibuat sehingga keluarlah kebijakan affirmative action, walaupun ternyata kebijakan itu juga masih setengah hati. Tadi Pak Martin menjelaskan bahwa kebijakan khusus misalnya kampus itu ada beasiswa khusus bagi perempuan ya, itu membantu perempuan punya ruang untuk partisipasi dalam pendidikan, tapi juga kualitas-kualitas terbaik yang bisa ditunjukkan lewat prestasi-prestasi pendidikan. Pak, untuk bisa mendorong perempuan masuk dalam ruang politik praktis ya, tadi harapan Bapak bahkan sampai 6 presiden berturut-turut ya. Menurut Bapak, kebijakan publik, kebijakan apa yang harus dihasilkan oleh negara yang betul-betul berdampak secara nyata untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam politik praktis, baik perempuan sebagai yang dipilih maupun perempuan yang memilih. Silakan Pak Marvin. Ya, terima kasih Ibu Ningsi. Ya, ini yang saya katakan, negara itu jangan tanggung-tanggung. Negara itu nggak pakai uangnya presiden, nggak pakai uangnya menteri, itu kan pakai uang rakyat. Rakyat ini sekarang sadar kalau mau maju ya harus sama-sama, laki-laki perempuan. Karena IQ, kecerdasannya kan sama itu. Perempuan laki-laki umur 5 tahun coba, umur 6 tahun, 7 tahun. Sama kecerdasannya. Tentu ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi perempuan juga, laki-laki juga begitu kan. Oleh karena itu jangan tanggung-tanggung, misalnya lah, calon anggota DPR 30%. Tanggung, saya bilang anggota DPR RI 50% buat perempuan, sudah. Buat undang-undangnya, selesai kan. Jadi laki-laki diadu dengan laki-laki, perempuan diadu dengan perempuan. Misalnya anggota DPR RI 575
orang sekarang. Sudah, buat aja 290 laki-laki, 285 perempuan. Berani nggak? Buat undang-undangnya. Jangan pakai, ini negara kok ngasih nasihat. Negara nggak perlu kasih nasihat. Negara itu buat ketetapan. Kalau negara ngasih nasihat, jangan ngurus negara dia. Nah, dia pulang kampung aja menjadi penasihat kepala suku. Harus buat undang-undangnya. Misalnya, anggota DPR RI sekarang 575 dari seluruh Indonesia. 290 untuk laki-laki. Sisanya untuk perempuan. Sudah, buat undang-undangnya. Mau partai nggak mau calonkan mau apa urusan dia. Tetapi nanti yang jadi itu adalah DPR RI segitu jumlahnya. Saya terus terangnya belakangan ini mengamati kenapa negara itu lebih mau mengambil peran masyarakat. Negara itu menetapkan undang-undang dan itu mengikat semua orang. Jangan berikan nasihat. Kalau jadi presiden jangan berikan nasihat lah. Kalau jadi gubernur jangan berikan nasihat. Sekarang kalau Presiden Prabowo mau kesetaraan laki-laki perempuan mudah aja. Menterinya berapa? Menterinya misalnya 40 orang. Sudah, kasih 20 perempuan, kasih 20 laki-laki. Kemudian eselon 1 ya begitu. Setiap menteri paksa dia. Kamu saya angkat menteri, tapi ada syaratnya. Setengah eselon 1 kamu laki-laki, setengah eselon 1 kamu perempuan. Selesai kan? Kewenangan itu ada pada beliau. Gunakan kewenangan itu. Toh itu bukan kewenangan dia. Itu kan kewenangan yang dipinjamkan rakyat. Yang penting sekarang yang dipakai itu uang rakyat. Yang dipakai itu fasilitas negara. Nah, fasilitas negara itu uang rakyat. APBN itu kan uang rakyat. Nah, tapi kalau swasta saya nggak berani katakan karena swasta itu kan uang dia ya. Iya, terserah dia lah. Kalau keluarga misalnya kan susah, paling kita memberikan nasihat. Tetapi kalau yang negara jangan lagi. Negara itu membuat keputusan yang dianggap perlu, dianggap adil, dan mengikat. Buat. Jadi kalau mau sekarang mudah itu. DPR RI lah. Apa sulitnya sih? 575 bagi 2 aja. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Caranya mudah, ada cara benar. Laki-laki diadu sama laki-laki, perempuan diadu sama perempuan. Total nanti setengah perempuan. Kan bisa. Kalau itu terjadi, maka calon presiden untuk 6 presiden ke depan itu bisa tercapai. Karena nanti di parlemen bicara perempuan laki-laki itu sama banyak kan. Ternyata laki-laki ini blow on juga, pinteran saya katanya kan. Akhirnya kan ketahuan, terbongkar semua. Terbongkar akhirnya. Saya dengar kabar sekarang ternyata di DPR itu yang terpilih itu katanya biaya kampanyenya 5 miliar. Ternyata kan bisa direkayasa. Cuma yang merekayasa itu partai-partai, yang merekayasa itu kita mau yang merekayasa itu negara, supaya adil. Sudah tetapkan. Sekarang mau nggak? Ibu Ningsih, saya ajak sekarang. Mari kita tuntut supaya DPR RI pemilu mendatang itu setengah perempuan, setengah laki-laki. Supaya DPD RI setengah laki-laki, setengah perempuan. Supaya Presiden RI 6 orang berturut-turut perempuan. Kita tuntut. Soal diterima apa tidak itu soal lain. Tahu, Ibu Bapak, kenapa kita tiba-tiba menjadi hebat? Bangsa Indonesia yang tadinya diperbudak Belanda itu tiba-tiba menjadi hebat. Karena tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Sudah, sekali proklamasi sudah dibuat, nyawa dipertaruhkan. Lihat itu yang di Surabaya. Berapa banyak itu yang mati. Tentara sekutu juga dilawan. Itulah rakyat Indonesia. Jadi pemimpin itu harus berani menetapkan. Berani menetapkan. Kalau nggak berani, jangan jadi pemimpin. Kalau cuma mau berikan nasihat, ya sudahlah. Jadi penasihat di kampung-kampung aja lah. Menasihatin anak cucu. Ini yang saya tidak mau mengerti, yang saya tidak mau terima, Ibu Ningsih dan kawan-kawan ya. Kalau negara menjadi penasehat, saya tidak setuju. Negara itu menetapkan, melayani rakyat. Dan rakyat itu sama, laki-laki perempuan itu kan jumlahnya bersama. Kenapa dibuat beda-beda? Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Itu kan Undang-Undang 45. Tinggal jalankan aja, buat undang-undangnya. Tetapi kan undang-undangnya tidak setara. Undang-undang dasarnya setara, undang-undang pelaksanaannya tetap saja tidak berani setara. Jadi saya ajak kawan-kawan, mari, mudah ya. Anggota DPR RI, periode mendatang setengah laki-laki, setengah perempuan. Calon presiden untuk pemilu mendatang, tahun 2029, semuanya perempuan. Kenapa semuanya perempuan? Supaya terpilih perempuan. Mudah aja kan? 6 orang berturut-turut. 6 orang ya, berturut-turut. Caranya bagaimana? Semua calonnya perempuan. Berarti diskriminatif. Buat undang-undangnya. Tapi berlaku sementara supaya dia berimbang dulu. Setelah berimbang, undang-undangnya diganti lagi. Kan bisa. Itulah negara. Maunya saya negara itu seperti itu. Menetapkan, bukan menasihati. Dari apa yang disampaikan Bang Martin, saya ke Bu Silvana dulu ya.
antara mendorong perempuan sebagai pemimpin, termasuk kita coba bicara khusus tentang politik praktis ya. Catatan kita perempuan yang duduk dalam kepemimpinan politik praktis, mereka adalah orang-orang yang berduit, mereka adalah istrinya bupati, mereka adalah anaknya pejabat gitu ya. Jadi modal-modal sosialnya ya bagi saya tidak terlalu banyak ya, tapi modal kapitalisnya, modal duitnya lebih banyak. Nah, itu kadang tidak jatuh sama dengan modal kapasitas ya. Walaupun memang kita mencatat banyak juga perempuan yang ada dalam politik praktis itu juga punya catatan memiliki kapasitas yang baik. Bagaimana kita bisa menghadirkan kepemimpinan praktis yang tidak saja terjebak pada tubuh perempuan itu ya, karena dia perempuan, tapi juga nilai-nilai feminisme itu bisa masuk dalam kepemimpinan politik praktis. Jadi sebenarnya wacana affirmative action agar perempuan masuk dalam pengambilan keputusan politik praktis elektoral dan pengambilan keputusan publik dari tingkat daerah sampai nasional itu dimulai sangat intens setelah reformasi 98 ya. Jadi pemilu pertama tahun 99, pada saat itulah dimulai proses demokratisasi yang katakanlah sensitif gender ya, itu diperjuangkan terutama oleh kelompok perempuan, tapi juga mendapatkan dukungan dari banyak laki-laki juga. Nah, sampai kemudian perjuangan untuk 30% perempuan berada di posisi-posisi pengambilan keputusan termasuk di DPR itu berhasil masuk dalam undang-undang pemilu. Itu pun juga berliku-liku ya, perjuangannya berliku-liku sampai hari ini. Dan ada evaluasi yang sangat tajam terhadap gerakan 30% perempuan dalam pengambilan keputusan politik ini. Mengapa? Karena ternyata yang mendapat keuntungan bukan perempuan yang seharusnya di situ. Yang mendapat keuntungan dari pendekatan tindakan khusus sementara ini justru perempuan-perempuan yang hidup dengan privilege ya, privilege baik, terutama privilege politik, privilege kekuasaan, dan privilege uang. Nah, itu tadi sudah disebutkan oleh Ningsih ya. Walaupun tidak semua begitu, di DPR ada juga perempuan-perempuan anggota legislatif yang bagus, yang terbaik, yang karena perjuangan mereka membuat sekian banyak regulasi yang pro keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya itu bisa goal gitu ya di DPR. Itu juga karena perempuan-perempuan hebat itu. Ya, jumlah mereka memang tidak banyak, tetapi pengaruh mereka cukup kuat. Nah, sekarang wacananya sudah bertumbuh. Wacananya itu beyond numbers. Seharusnya beyond numbers. Kita sudah 25 tahun sesudah reformasi 98, seharusnya perjuangan kita perjuangan lebih kepada kualitas dari demokratisasi yang seharusnya adil gender ini. Sehingga bukan hanya perempuan yang berkualitas, tetapi juga hasil dari, jadi keberhasilan demokratisasi berbasis katakanlah berperspektif gender di dunia politik ini seharusnya diukur dengan indikator seberapa banyak kebijakan-kebijakan publik dihasilkan dari tangan para perempuan yang dipilih, diberi kehormatan, diberi mandat oleh para pemilih untuk berada di kursi pengambilan keputusan di DPR maupun di kepala daerah atau di tingkat di ruang yang lain. Mengapa? Karena jadi sekarang pergeserannya lebih kepada kualitas dan dampak dari katakanlah feminist leadership ya. Jadi bukan hanya women leadership tapi feminist leadership. Jadi kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik yang diwarnai dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, perdamaian, inklusi untuk semua tanpa diskriminasi. Itu semboyannya SDGs ya, no one left behind. Tidak ada satupun orang boleh tertinggal dalam upaya untuk kemajuan ini, ya, menyelamatkan peradaban ini dari segala macam bentuk ancaman-ancaman kepunahan dan ancaman lainnya. Itu yang menurut saya yang sangat penting, dan sekarang kelompok perempuan sebenarnya sedang berjuang untuk mengatasi salah satu
hasil yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi perjuangan karena katakanlah direbut oleh kekuatan-kekuatan politik status quo dan mungkin oligarki juga, termasuk juga oleh kekuatan-kekuatan pemodal ya yang menginginkan orang-orang utusan mereka duduk dalam pengambilan keputusan tertinggi supaya mereka mendapat keuntungan gitu. Nah, ini yang sedang diperjuangkan agar ada perubahan. Tapi yang berikut, tadi kan saya sudah informasikan mengenai inisiatif Planet 50-50 ya. Kemarin dalam sidang Raya PGI di Toraja, saya juga bicara soal kenapa nggak 50%? Ya, kenapa harus tanggung 30% perempuan ikut dalam pengambilan keputusan di lingkungan gerakan keesaan nasional. Mestinya gereja bisa menjadi pelopor, 50% lah, ya kan? Sebenarnya itu, sekali lagi, itu lebih dari sekedar angka ya. Itu representasi kehadiran. Jadi keinginan untuk keadilan, atau perjuangan keadilan, itu juga nampak dalam representasi kehadiran. Kalau kita bilang, kita bersikap adil terhadap kelompok rentan, tapi kelompok rentannya itu tersembunyi dan tidak ada, itu patut dipertanyakan konsep keadilan kita itu. Begitu. Nah, sehingga ketika kita mengatakan keadilan dalam hal pengambilan keputusan itu bagi kelompok perempuan dan lain-lain, itu artinya ada kelompok perempuan di dalam sistem pengambilan keputusan. Gitu. Nah, karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mervin, berharap ada kesetaraan kuantitas ya, jumlah, tetapi juga kesetaraan kualitatif ya, substantif yang bermakna, sehingga kehadiran nilai-nilai lah yang diharapkan untuk ya mewarnai sistem pengambilan keputusan baik di gereja maupun di ruang-ruang publik di luar gereja. Mungkin itu dulu ya, Ningsi. Terima kasih Kak Silvana. Wah, ternyata Kak Silvana dan Pak Mervin punya ide yang sama ya, tentang bagaimana mendorong kepemimpinan perempuan di ruang publik, termasuk di ruang politik, itu adalah 50% sebagai perubahan yang berarti ya untuk sekarang ini. Kak Mutiara, kita menaruh harap ya bahwa Deborah menjadi ruang untuk pengembangan kapasitas perempuan Kristen ya, dan pasti ada program-program yang sudah disepakati dalam Deborah untuk mendorong kepemimpinan perempuan, termasuk dalam kepemimpinan di ruang politik praktis. Nah, apa saja agenda-agendanya, lalu bagaimana mempersiapkan itu dalam kerja-kerja praktis organisasi. Tapi yang berikut adalah, apakah Deborah kemudian memilih keterlibatannya menjadi multipartai atau pilihan-pilihan pada partai-partai yang dianggap lebih memberi ruang politik praktis yang terbuka bagi perempuan misalnya. Lalu target apa yang ingin dicapai oleh Deborah untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Dan Deborah sendiri punya target tidak tentang mendukung partisipasi perempuan muda dalam aktivitas politik praktis, termasuk aktivitas kepemimpinan perempuan. Silakan Kak Mutiara. Terima kasih Kak Ningsi. Ya, sekali lagi Deborah, di sini kami memiliki program untuk politik praktis itu. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita nanti ada kelas-kelas untuk para perempuan-perempuan dari denominasi gereja yang ingin belajar tentang politik atau mungkin ingin aktif di partai politik, atau lebih tinggi lagi mereka ingin menjadi terlibat dalam pemilihan parlemen nanti sebagai anggota dewan. Nah, yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Kami di sini membekali perempuan dengan keterampilan yang pasti leadership. Kemudian komunikasi politik itu penting. Bagaimana kita belajar berkomunikasi, karena komunikasi politik beda dengan komunikasi yang hal biasa. Kemudian kami memberikan materi-materi tentang advokasi kebijakan dan strategi kampanye. Yang kedua adalah programnya adalah kami akan menumbuhkan kesadaran kritis kepada para perempuan-perempuan ini untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak politik, tentang kesetaraan gender, dan pentingnya representasi perempuan dalam dunia politik. Yang ketiga adalah akses dan jaringan, di mana kami membuka ruang jejaring dengan partai politik manapun, organisasi, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemerintah. Kemudian kami menciptakan role model, melahirkan pemimpin perempuan yang dapat menginspirasi masyarakat dan generasi berikutnya. Nah, itu yang akan kami lakukan di kelas-kelas kami ke depan, Kakak Ningsi, bagaimana Deborah mempersiapkan para kader-kader perempuan Kristiani untuk masuk dalam dunia politik. Nah, kemudian komponen program inkubasinya adalah satu, pelatihan dasar politik,
yaitu pemahaman sistem politik Indonesia, termasuk dalamnya tentang hukum, regulasi pemilu, kemudian hak politik perempuan, dan kuota yang saat ini masih 30%. Tadi kalau Bapak Mervin dan Ibu Silvana ingin ada 50-50, ya kami akan mendukung hal itu, maka perempuan peluangnya jauh lebih besar berarti dalam dunia politik. Nah, tapi Deborah adalah mempersiapkan kader perempuan memasuki dunia itu, supaya benar-benar siap dari sisi knowledge, kemudian juga mentalitas dia harus siap ketika dia masuk dalam dunia politik. Kemudian yang kedua adalah program inkubasinya adalah keterampilan kepemimpinan dan advokasi. Di antaranya adalah public speaking dan media handling. Jadi negosiasi dan diplomasi politik, penyusunan kebijakan yang responsif gender, mentorship coaching didampingi oleh politisi senior, aktivis perempuan dan akademisi, dan sebelumnya kami juga sudah melakukan audiensi beberapa kali dengan politisi-politisi senior. Bagaimana kami men-sharingkan Deborah punya visi ke depan dalam hal politik praktis, dan mereka sangat mensupport kami dalam arti kami bahwa kami tidak underbound partai politik manapun, Kakak Ningsi dan Bapak Ibu semua. Jadi ketika kami sudah mempersiapkan kader-kader perempuan Kristiani dalam dunia politik, silakan partai politik meminangnya, atau kami mempersilakan anggota Deborah yang sudah siap benar-benar matang dunia politik, silakan pilih partai politik mana yang sesuai dengan kesiapan mereka sebagai perempuan yang akan masuk dalam dunia politik. Jadi ketika kami melakukan audiensi atau sharing ngobrol dengan beberapa politikus dari berbagai partai, kami menyampaikan rencana program kerja kami kepada mereka, dan mereka sangat amat mendukung program kerja kami, karena banyak partai politik sebenarnya tidak siap dan tidak memiliki kader-kader perempuan yang berkualitas masuk dalam dunia partai politik yang sesungguhnya real, artinya berjuang di lapangan dengan real. Banyak partai politik tidak sanggup melakukan itu sebenarnya, kecuali partai-partai politik yang sudah sangat besar ya, sudah sangat kuat, mereka mempersiapkan proses kaderisasi dengan sangat baik. Nah, kemudian kami juga akan tadi ya konsultasi yang intensif kepada persiapan-persiapan calon legislatif. Kemudian ada simulasi, nanti kami akan menempatkan mereka kader-kader di partai-partai politik. Mereka bisa ikut nggak di simulasi-simulasi kelas-kelas mereka, sehingga mereka paham, belajar juga tentang dunia politik ketika kami masukkan ke dalam simulasi-simulasi dan debat-debat politik, belajar untuk berdebat. Nanti ada kelas-kelas debat politik, debat-debat tentang materi-materi yang tentang perpolitikan. Kemudian kami bisa juga menempatkan nanti anggota, kalau ada ruang dari anggota Deborah yang sudah masuk di kelas politik ini, bolehkah mereka magang di beberapa partai? Misalnya mereka boleh magang nggak di DPRD partai, sehingga mereka bisa lebih matang dan lebih siap ketika mereka benar-benar terjun ke dalam dunia politik. Ya, kemudian kami melakukan kolaborasi lintas sektor dengan komunitas-komunitas para perempuan-perempuan berdaya. Jadi yang kami garis bawahi, Kakak Ningsi, bahwa Deborah tidak dalam underboard satu partai politik, Kakak Ningsi, tapi kami hanya ingin mempersiapkan para perempuan-perempuan Kristen yang serius ingin masuk dalam dunia partai politik, mempersiapkan dengan sangat baik mereka, sehingga ketika mereka terjun ke dunia politik, mereka benar-benar siap, baik secara pengetahuan dan mentalitas mereka. Kemudian berikutnya tadi pertanyaannya, target yang ingin dicapai oleh Deborah dalam kepemimpinan, regenerasi. Hanya itu, Kakak Ningsi. Jadi usia kita semakin berlanjut, kita perlu regenerasi. Kita perlu mempersiapkan adik-adik, perempuan-perempuan remaja untuk siap menjadi pemimpin. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, apakah mereka memimpin di gereja, mereka memimpin di perusahaan, mereka memimpin di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta bentukan, dimanapun mereka memimpin, kita benar-benar mempersiapkan adik-adik perempuan untuk bisa siap memasuki dunia itu. Kemudian target pemimpin muda dalam politik. Kalau kita lihat kan di partai-partai politik yang duduk di dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu kan rata-rata umurnya udah dewasa akhir sampai menjelang kadang udah ada yang pensiun, mereka masuk dalam duduk di dalam parlementer politik. Tapi bagaimana kami Deborah bisa mempersiapkan kader-kader perempuan yang muda untuk mereka duduk di dalam parlemen partai politik. Jadi harus benar-benar siap, karena kan kalau kita lihat itu di anggota Dewan saat ini, DPR RI, DPD RI itu banyak juga sih, ada beberapa kita lihat masih pada muda ya, Kakak Ningsi itu duduk di, sudah menjadi anggota partai politik. Tapi di Deborah kami ini benar-benar ingin mencari anak-anak muda dari denominasi gereja untuk siap terjun di dalam partai politik. Itu sekali lagi Kakak Ningsi, Bapak Ibu, itu salah satu kelasnya Deborah. Jadi Deborah bukan fokus kepada murni 100% politik,
karena kami ada kelas lain, yaitu kelas ekonomi kreatif, kelas advokasi dan psikologi dan hukum juga. Jadi ada beberapa kelas yang kami buka, tinggal nanti anggotanya memilih kelas yang mana yang mereka minati. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, tapi juga ide-ide tentang bagaimana mendorong kepemimpinan perempuan. Kita akan mengakhiri sesi ini, tapi sebelum menutupnya, saya ingin tiga narasumber menyampaikan closing statement-nya terhadap apa harapannya ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Saya mulai dari Pak Martin. Ya, terima kasih Ibu Ningsih. Pertama saya akan jelaskan dulu, saya tadi sering menggunakan angka 50-50 ya. Itu ada dasarnya. Kalau angka 30, saya kira nggak ada dasarnya. Angka 50 itu dasarnya pertama, derajat laki-laki dan perempuan sama. Martabat laki-laki dan perempuan sama. Jumlah laki-laki dan perempuan Indonesia juga hampir sama. Itu dasarnya. Makanya saya selalu menggunakan angka 50-50. Dan saya tidak mengerti kenapa ada angka 30 perempuan calon untuk DPR RI. Itu 30 ambil dari mana? Ya, itu di Indonesia terlalu sering para pemikir, para pemimpin itu tidak rasional. Tidak ada dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi negara, sudahlah, dia ketetapan. Negara nggak usah kasih nasihat kepada rakyat. Yang memberikan nasihat itu masyarakat. Kalau mau kasih nasihat, jangan jadi pejabat negara. Jadi aja penghulu masyarakat. Ya, itu aja Ibu. Terima kasih. Pak Martin ini sangat tegas dan radikal ya. Tapi itu yang kita harapkan dalam diskusi bersama hari ini. Kita ke Kak Silvana. Apa harapan Kak Silvana ketika perempuan sudah menjadi seorang pemimpin? Ya, yang pertama, dia tidak lupa pada perjuangan generasi sebelumnya. Itu memerlukan kerendahan hati tersendiri, ya, kesediaan untuk mengakui bahwa apa yang dia alami hari ini, sebagiannya tempat di mana dia berdiri hari ini, sebagiannya adalah perjuangan dari para pendahulu yang bekerja keras melakukan agenda perubahan supaya perempuan dan generasi berikutnya, perempuan dari generasi berikutnya bisa menikmati kesetaraan dan keadilan di berbagai sektor dan bidang kehidupan. Yang kedua, keberhasilan kepemimpinan perempuan bukan pertama-tama pada jabatan dan kekuasaannya, tetapi pada hasil dari kehadirannya sebagai pemimpin. Jadi, ketika dia memimpin, apakah ada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi kunci yang dihasilkan oleh institusinya untuk mendorong perubahan, untuk menghasilkan perubahan, untuk mendatangkan kesetaraan dan keadilan dan inklusi bagi semua, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Apakah ada perubahan struktural di mana struktur dan sistem mekanisme kerja institusi lembaga itu menjadi lebih adil, lebih setara, dan responsif menangani masalah-masalah dan mencegah masalah-masalah ketimpangan dan ketidakadilan. Apakah kemudian lembaga atau institusi organisasi di mana dia menjadi pemimpinnya, si perempuan ini menjadi pemimpinnya, itu juga melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok rentan dan siapapun yang bisa terlibat dalam pengambilan keputusan agar menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jadi masalah partisipasi. Dan yang terakhir tentu akuntabilitas kepemimpinannya. Ya, jadi kepemimpinan perempuan bukan hanya yang bersangkutan itu duduk di situ lalu tidak pernah ada pertanggungjawaban publik yang kredibel kepada publik yang memilihnya, ya, tetapi dia membangun trust dan dukungan dari publik yang memberinya kepercayaan untuk memimpin. Kemudian dia membuktikan bahwa dia akuntabel, transparan dalam menjalankan visi dan misinya sebagai pemimpin di apapun institusinya, apakah institusi gereja atau institusi publik lainnya. Jadi dengan kata lain, buktikan bahwa dengan kepemimpinan Anda ada perubahan signifikan menuju situasi yang lebih baik di mana nilai-nilai kasih, kesetaraan, keadilan, perdamaian, kesejahteraan untuk semua itu bertumbuh dan kehidupan menjadi lebih baik. Begitu mungkin Ningsih, terima kasih untuk kesempatan berbagi dalam forum ini. Untuk Pak Martin dan Bu Mutiara dan teman-teman penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih Kak Silvana. Kita ke Kak Mutiara. Kak Mutiara, apa harapan Kak Mutiara ketika perempuan menjadi pemimpin?
Ya, harapan saya kepada perempuan ketika menjadi pemimpin seperti motonya Deborah adalah love and power. Kenapa kami memilih nama Deborah? Betul bahwa itu Deborah adalah seorang hakim, tidak pernah berperang, tapi Tuhan menunjuk dia untuk berperang dan menjadi pemimpin perang. Dia tidak ragu dan dia berhasil hanya karena dia memiliki hikmat dan iman kepada Tuhan. Harapan kami dari Deborah ketika perempuan ingin menjadi pemimpin adalah kami berharap dengan adanya Deborah, kami membuka wadah bagi para adik-adik kami, perempuan-perempuan muda, bisa bergabung dan belajar bersama mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Nah, ketika kamu adik-adik muda, perempuan-perempuan muda sudah menjadi pemimpin dan ingin menjadi pemimpin, jangan pernah ada keraguan dalam diri, jangan takut untuk menjadi pemimpin. Tapi ketika kamu dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun peran itu sangat sederhana, selesaikanlah peran itu dengan penuh tanggung jawab sampai selesai. Karena ketika hal yang sederhana bisa kamu selesaikan sampai dengan finish dengan sangat baik, maka peran yang besar akan datang padamu dengan sendirinya. Dan ketika kita sudah berhasil menjadi seorang pemimpin, jangan lupa kita melakukan itu lagi kepada perempuan-perempuan lain. Sehingga kita akan melakukan regenerasi dan kaderisasi kepada perempuan-perempuan lain. Jangan sukses sendiri, tapi kita harus sukses secara bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda, perempuan muda, siap untuk menjadi pemimpin, kita akan kehilangan generasi. Kita tidak mempersiapkan para generasi muda, perempuan-perempuan muda ke depan, sehingga mereka akan bisa menggantikan kita menjadi pemimpin di bangsa dan negara ini. Itu pesan kami dari Deborah kan. Terima kasih, Shalom. Terima kasih luar biasa ya untuk narasumber kita hingga pada closing statement-nya mereka begitu kuat memberi informasi dari pengetahuan mereka tapi juga pengalaman mereka tentang bagaimana kepemimpinan perempuan dalam pusaran politik dan budaya. Di akhir sesi ini izinkan saya mengambil beberapa highlight dari diskusi kita. Tentu ini sangat terbatas dari keluasan informasi yang sudah diberikan oleh para narasumber. Yang pertama bahwa mendorong kepemimpinan perempuan dalam konteks masyarakat kita yang patriarki itu ternyata kita masih harus mengakui bahwa nilai-nilai dalam keluarga, pola pendidikan kita, bagaimana gereja melihat perempuan itu juga menjadi satu kendala yang selama ini terjadi. Tapi ternyata dalam sejarah perjalanan kepemimpinan perempuan telah berjuang. Mereka mengambil inisiatif untuk berjuang dan banyak catatan bagaimana perempuan-perempuan tampil menjadi pemimpin mulai dari sebelum Kartini hingga saat ini. Dan catatan ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan itu juga masih terus harus didorong. Karena kita yakin bahwa percepatan masalah yang terjadi dalam konteks Indonesia itu tidak secepat dari percepatan penanganan masalah. Tadi Pak Silvana coba memaparkan bagaimana target SDGs kita untuk 2030 yang tinggal beberapa waktu lagi, tapi persoalan perubahan yang setara, keadilan yang substansi, partisipatif perempuan dan anak-anak yang bermartabat itu juga masih belum menunjukkan hal-hal yang bisa menjadi target-target kita untuk mencapai target SDGs. Dalam posisi perempuan di ruang-ruang publik, pendidikan menjadi salah satu lembaga yang membantu perempuan untuk bisa mendapatkan peluang berpartisipasi dalam ruang publik. Tetapi memang kebijakan pendidikan ini juga harus terus didorong untuk punya keberpihakan yang sungguh kepada perempuan. Tadi Pak Martin coba membantu kita untuk melihat bahwa ternyata dari anak-anak kita yang berpendidikan, dari 10 saja misalnya itu ranking 1 sampai 7 itu lebih banyak nama perempuan yang muncul. Tetapi memang peluang mereka untuk bisa mengambil pendidikan yang lebih tinggi itu harus ada kebijakan afirmatif. Harus ada beasiswa bagi perempuan sehingga pendidikan yang lebih tinggi itu bisa juga dicapai oleh perempuan. Dan karena itu maka salah satu perjuangan yang coba diusulkan oleh Pak Marvin adalah kebijakan negara harus juga kebijakan yang betul-betul mendasar, tidak hanya setengah-setengah, tawarannya 50% itu mendorong kepemimpinan perempuan sehingga perempuan bisa duduk dalam posisi-posisi strategis di dalam kepemimpinan negara. Kak Silvana sudah berusaha memperjuangkan itu dalam persidangan PGI di Toraja. Bagaimana kalau gereja mengambil inisiatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan itu tidak 30% tapi 50%.
20%. Kamutiara membantu kita bahwa Deborah sebagai lembaga yang telah dibentuk punya target-target untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas yang berupa kerja-kerja organisasi lewat program kerja untuk mempersiapkan perempuan menjadi pemimpin baik di dunia kerja tapi juga di dalam kepemimpinan praktis. Kita percaya bahwa kepercayaan kepada perempuan ketika dia menjadi pemimpin itu adalah alat. Ya, kepemimpinan itu adalah alat untuk apa? Untuk melahirkan sebuah perubahan kesetaraan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah imago Dei dan mereka sama-sama bisa dipercaya sebagai seorang pemimpin yang menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih untuk sesi kita hari ini. Terima kasih untuk 3 narasumber yang sangat luar biasa. Kami semua mendapatkan informasi yang baik dan pasti ini membantu publik, termasuk perempuan, untuk terus memampukan dirinya menjadi seorang pemimpin. Saya kembalikan ke host Bang Charles. Ya, sahabat KSMB Network, kita telah bersama-sama menyaksikan podcast edukasi KSMB Network dengan tema Kepemimpinan Perempuan dalam Pusaran Politik dan Budaya, Tantangan dan Eksistensi bersama 3 narasumber inspiratif yang dipandu dengan sangat apik oleh moderator kita. Dan harapan kami episode kali ini dapat menginspirasi kita semua untuk dapat secara bersama turut mendukung eksistensi dan kemajuan kepemimpinan perempuan di marketplace untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan bebas diskriminasi. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan ikuti akun sosial media serta digital audio streaming platforms KSMB Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.